Kala itu, Kaisar Abadi Minghan tidak sadarkan diri, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gadis muda itu menatap kosong kedua orang di depannya, lalu bergegas menolong Kaisar Abadi Minghan dari cengkeraman gagak gelap. Adegan beralih ke sebuah gubuk kayu yang usang. Keduanya telah bersama untuk sementara waktu. Minghan dirawat dengan baik oleh gadis muda itu. Keduanya pun tumbuh perasaan cinta. Pemuda dan gadis itu jatuh cinta dengan cara demikian. Setelah mendengar seluruh cerita Minghan, Lai Suonghan hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya. Sudah kuduga, ini hanyalah cerita klis. Jangan menyela. Lai Detia terus menceritakan kisah lama itu. Pemuda itu adalah seorang kultivator, sementara gadis muda itu sama sekali tidak memiliki bakat kultivasi. Setelah mengetahui hal itu, gadis muda itu sangat kecewa pada dirinya sendiri. Meskipun pemuda itu sama sekali tidak peduli, bahkan rela melepaskan kultivasinya demi dia. Tak terhitung pil eliksir dibuat. Gadis muda itu mengertakkan gigi menatap mangkuk ramuan di tangannya. Meskipun harus menentang takdir, ia akhirnya memilih meminum semuanya sampai habis. Tubuh gadis muda itu sakit hingga gemetar. Namun ia tetap menggertakkan gigi menahan rasa sakit. Bertekad untuk berkultivasi hingga menjadi Dewi Abadi. Akhirnya, gadis muda itu berhasil masuk ke jalur kultivasi menggunakan pil eliksir. Di jalan kultivasi, keduanya saling bergantung satu sama lain. Pemuda itu akhirnya mencapai posisi Kaisar Abadi, dan gadis muda itu pun menjadi Dewi Abadi. Lai Detia mengangkat tangan mengakhiri kisah legenda, hanya berkata, "Dia memang seperti itu." Lai Suonghan berbisik pelan sebuah nama, Dewi Abadi Sumokya. Ia tiba-tiba berteriak keras, "Aku ingat, dia adalah..." Lai Detia segera memotong perkataan Lai Suonghan. Benar, dia memang orang itu. Dewi Abadi Kin Sumokya mengetahui identitas sebenarnya. Sungguh tersembunyi. Lai Suonghan sangat terkejut. Dewi Abadi legendaris itu ternyata bersembunyi di sini. Dia dengan penasaran bertanya pada Ngokya, "Mengapa kau di sini?" Menghadapi pertanyaan ini, Ngokya juga merasa sangat bingung. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. "Mengapa aku di sini?" Lai Detia tidak menyembunyikannya lagi. Ia memberitahu mereka sebuah kebenaran. Karena tempat ini adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Lai Suonghan membelalakkan matanya, sama sekali tidak mengerti maksud Lai Detia. Peristirahatan terakhir, maksudnya apa? Lai Detia tanpa ragu berkata terus terang kepada Ngokya. "Sumokya, apa kau tahu bahwa sebenarnya dia sudah meninggal?" Adegan beralih ke sebuah menara tinggi. Minghan sedang berjuang mati-matian melawan musuh. Bersumpah mati untuk melindungi Sumokya. Sialan, Dewi Abadi Kin seharusnya milik kita. Para bajingan itu terus-menerus dikalahkan oleh Minghan. Terjatuh ke tanah, masih berteriak mengumpat padanya. "Brengsek, jika bukan karena Ngokya, tanpa Dewi Abadi yang membantumu, bagaimana mungkin kau sekuat ini?" Minghan mengertakkan gigi menahan amarah, berteriak keras, "Pergi, kalian akan lihat nanti." Setelah mengusir semua orang jahat itu, Ngokya dipenuhi rasa bersalah dan kekecewaan. Yang disebut kultivator tidak lebih dari Ngokya hanyalah seseorang dengan kultivasi lebih tinggi dari orang biasa yang terus-menerus bertarung demi keuntungan. Aku juga tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor bahwa aku memiliki metode untuk meningkatkan kultivasi, membuat kakak Minghan sulit untuk berkultivasi dengan tenang. Ngokya masih tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan rasa menyalahkan diri sendiri. Andai saja aku benar-benar memiliki kemampuan. Minghan mengangkat tangan membelai lembut pipinya. Ia menghibur gadis itu dengan tegas. "Apa yang kau katakan?" Ia dengan lembut menasihati Ngokya. "Justru karena aku tidak ingin membiarkan para bajingan jahat itu merebutmu, aku harus terus-menerus menjadi lebih kuat. Semua ini adalah salahku." Minghan tersenyum, mengedipkan mata. Atau lebih tepatnya, berkat aku bisa membuat kemajuan pesat seperti ini. Ngokya wajahnya memerah, menunduk malu. Saat ini, Ngokya secara sukarela menjelaskan kepada Lai Detia dan Lai Suonghan bahwa Minghan terus menjadi lebih kuat demi melindunginya. Rumor itu pun menjadi semakin kredibel, dan untuk menghadapi musuh yang semakin kuat, Minghan terpaksa harus menjadi lebih kuat lagi.
Kebenaran rumor itu memang seperti ini. Tapi dengan kultivasimu, mengapa kau tidak bertarung bahu-membahu dengan Ming Han? Mo Cha menutupi mulutnya dengan tangan, menceritakan dengan tenang. Sejujurnya, aku sebenarnya tidak memiliki. Aku tidak memiliki bakat kultivasi, tapi aku tidak ingin Ming Han menyerah pada jalan kultivasinya demi aku. Dia berkata dengan tenang, oleh karena itu, aku menggunakan berbagai pil eliksir untuk secara paksa menciptakan kultivasi palsu. Seiring waktu, tubuhku pun sudah tidak mampu menahannya lagi. Akhirnya, pada suatu hari yang cerah, Ming Han berhasil menembus. Tepat pada saat ia naik ke tahta kekaisaran, gelombang kekuatan ekstrem meledak, seluruh tubuhnya diselimuti aura yang kuat. Ia melihat tubuhnya, sangat gembira. Berhasil, aku berhasil. Setelah merasa bangga, Ming Han bergegas mencari Ngokha. Ngokha, kau lihat ini. Namun pemandangan di depannya membuatnya terkejut hingga membelalakan matanya. Saat ini, Ngokha sudah terjatuh pingsan di tanah. Ming Han ketakutan, terus berteriak keras. Ada apa denganmu? Ngokha lemah hingga berkeringat dingin, sangat kesakitan. Hal yang lebih mengerikan adalah tubuhnya perlahan menghilang. Aku sudah sangat lemah hingga tidak bisa menahan kejutan ini lagi. Ming Han sangat sedih, bergegas memeluknya. Ada apa ini? Jangan menakutiku. Ngokha melanjutkan. Maaf Ming Han, karena kau ragu-ragu tidak membuat keputusan, tidak tahu bagaimana melanjutkan, maka aku mengarang kebohongan. Sebelum benar-benar kelelahan. Ngokha tidak menyembunyikan sama sekali, terus terang mengungkapkan kekecewaannya. Dewaku, keterikatan macam apa ini? Memang tidak bisa. Aku benar-benar terlalu kecil. Ming Han saat ini berlinang air mata, menangis keras dengan sedih. Mengapa? Jika aku tidak bisa bersamamu, aku membutuhkan. Ngokha tersenyum. Maaf telah membuatmu begitu sedih. Tubuhnya berubah menjadi tak terhitung cahaya, mulai menghilang. Aku harus pergi duluan. Ming Han, jangan. Pada saat-saat terakhir, bisa menyaksikanmu naik tahta kekaisaran sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak, sungguh sangat bahagia. Teriakan menyedihkan Ngokha dari Ming Han bergema di seluruh langit dan bumi. Lai Suonghan menutup mulutnya. Akhirnya ia memahami seluruh kebenaran. Rumor bahwa setelah Ming Han naik tahta kekaisaran, Dewi Abadi telah mengasingkan diri. Ternyata kebenarannya adalah seperti ini. Benar? Sungguh bodoh. Ladetia merasa sulit dipahami tindakan Ming Han dan Ngokha. Aku sangat sulit mengerti mengapa ada orang yang berkorban sepenuh hati untuk orang lain seperti itu. Benar? Sungguh menakjubkan. Ia terus menceritakan semua yang dia tahu. Setelah itu, Ming Han menguburkan Ha di dalam gitar kecapinya, menguburkannya di Trongchung. Ngokha menghela napas, berkata pelan dengan rasa bersalah. Maaf, mungkin karena aku terlalu ingin melindungi tempat ini, maka aku berubah menjadi roh jahat yang mengganggu. Namun Ladetia segera membantah perkataannya. Kau bukan hantu, kau tidak punya jiwa sama sekali. Lai Suonghan sangat terkejut. Benarkah? Ladetia melihat mereka tidak mengerti, lalu menjelaskan. Kau adalah ingatan yang tersisa dari Ming Han. Bayangan sisa ini hanya bisa tercipta berkat tekanan kaisar abadinya. Lai Suonghan masih merasa sulit memahami tekanan kaisar abadi. Ladetia tidak menganggapnya aneh. Saat mereka tidak tahu tentang tekanan kaisar abadi, wajar jika kalian juga tidak tahu. Kultivasi tingkat kaisar Ming Han sangat kuat, dan semua peninggalannya akan menyisakan kekuatannya yang mampu mereplikasi kekuatan yang jelas dari tahun-tahun itu. Kekuatan besar Ming Han bisa meliputi segalanya, bahkan sebilah pedang pun bisa terpengaruh olehnya. Lai Suonghan yang mendengar penjelasannya sangat terkejut. Bagaimana kamu tahu semua ini? Namun, ada satu hal lagi yang sulit dijelaskan Ladetia. Tapi Ngokha, seharusnya kamu sudah menghilang seiring berjalannya waktu. Kenapa kamu bisa bertahan begitu lama? Sebenarnya, Ngokha juga tidak menyembunyikan apapun dari mereka berdua. Dia menceritakan kejadian aneh yang terjadi bertahun-tahun lalu. Saya juga beberapa tahun lalu ditarik keluar oleh suatu kekuatan menakutkan di bawah tanah. Ladetia dan La Suonghan sama-sama sangat terkejut. Kekuatan menakutkan di bawah tanah.
Ladatia menatap tanah dengan bersemangat. Sepertinya kita harus mencari tahu sumber energi yang berasal dari bawah tanah ini. Sebuah lubang kecil muncul di tanah dengan aliran cahaya aneh di tengahnya. Di tempat lain, di depan gerbang Gunung Sekte Kuno Dupa Pembersih, seorang murid sedang rajin menyapu. Tiba-tiba, dia tertegun melihat ke langit. Sebuah kapal terbang melaju lurus menuju gerbang gunung. Ketika kapal terbang itu mendekat, murid itu melihat lambang di layar dengan jelas dan langsung berteriak ketakutan. Setelah itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberitahu yang lain. Musuh menyerang! Musuh menyerang! Li Qianhou berdiri di haluan kapal terbang, memegang bendera, dan menatap ke bawah dengan dingin. Dia melihat kerumunan orang yang berkumpul di bawah dan sedikit terkejut. Gerakannya cepat sekali. Para tetua sudah berkumpul semua. Tetua dan tetua lainnya mulai menebak tujuan sebenarnya dari Li Qianhou. Apakah karena harta karun kota es? Apakah ini provokasi? Beraninya dia sama sekali tidak menghargai perjanjian gencatan senjata. Dao Hong memucat, dengan marah membentak Li Qianhou. Orang ini terlalu sombong. Dia melompat ke udara dengan sekuat tenaga, menghadapi Li Qianhou tanpa rasa takut, dan secara proaktif menantangnya. Biarkan saya menghadapinya. Tunggu, saat ini dia sudah berhadapan dengan Li Qianhou. Dao Kong dengan marah mempertanyakan tujuan sebenarnya. Li Qianhou, kamu tidak punya nyali kecil, berani memprovokasi sekte kami secara terbuka? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Li Qianhou menggedor tiang bendera ke geladak kapal dengan kuat, tanpa rasa takut, dan berkata dengan angkuh meremehkan. Sekte kuno Dupa Pembersih sudah menjadi gerbang abadi warisan kaisar. Apakah aku masih harus datang sendiri untuk meminta ajaranmu? Wajah Dao Hong semakin gelap, seolah masih ingin memberi Li Qianhou kesempatan terakhir. Mau bertindak di sini, namun Li Qianhou tidak ingin bertarung dengannya. Tunggu, saya tidak datang untuk mencari orang tidak penting sepertimu. Berulang kali diremehkan oleh Li Qianhou, Dao Hong mengepalkan tinjunya dengan marah. Matanya berapi-api. Kau ingin mati? Dao Hong mulai mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk menyerang. Li Qianhou menatapnya, sudut bibirnya membentuk senyum dingin. Saat ini, Dao Hong memegang sebilah pedang panjang, pedang api hitam yang besar. Itu adalah pedang api hitam. Li Qianhou tidak ragu memuji. Lumayan juga kemampuannya. Dao Hong melancarkan telapak tangan, berteriak keras. Mati kau! Pedang api hitam membawa kekuatan yang menakutkan, menghantam lurus ke arah Li Qianhou. Bendera besar di tangan Li Qianhou berkibar-kibar ditiup angin. Dia tersenyum, mengacungkan benderanya. Aliran kekuatan besar perlahan terkumpul dan akhirnya membentuk pusaran air yang sangat besar. Sebuah lengan raksasa menjulur keluar dari dalamnya, menghancurkan pedang api hitam. Dao Kong membelalakkan matanya, menggertakkan gigi karena terkejut. Apa ini? Kalah hanya dengan satu serangan. Li Qianhou tertawa dingin, mengayunkan bendera dan menyerbu. Semua roh yang tersesat mati di bawah bendera besarku. Biarkan aku mencobanya. Dao Kong terkena serangan Li Qianhou dan langsung mundur ke belakang. Li Qianhou semakin senang. Kamu juga. Dia melompat dan melancarkan satu telapak tangan lagi, memukul Dao Hong hingga terjatuh ke bawah. Jadilah bagian dariku. Dao Kong meludahkan seteguk darah segar dengan kesakitan. Hanya dengan satu jurus Li Qianhou, dia dengan mudah kalah telak. Tetua Ma segera mengulurkan tangan untuk menopangnya. Titu Sufu memerintahkan Tetua Mak untuk membawa Dao Hong ke bawah untuk mengobati lukanya. Li Qianhou berdiri di atas, menatap ke bawah pada semua orang. Nadanya penuh penghinaan. Titu Sufu, sepertinya sekte kuno Dupa Pembersih juga. Tapi hanya tinggal kamu sendirian. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Hanya kamu yang layak menjadi lawan saya. Sampai pada titik ini, Titu Sufu akhirnya mengerti. Tidak masalah jika kamu mengincarku, saya akan bermain sebentar denganmu. Di sisi lain, Lai Tetia mengulurkan tangan menyentuh aliran kekuatan lemah di dasar lubang, merasakan respons kekuatan yang sangat jelas di sana. Maukah mendekati aliran kekuatan itu, menduga. Mungkin saya telah hancur tepat di tempat ini, Maukah? Apakah kamu punya petunjuk tentang sumber energi ini? Maukah menundukkan matanya,
penuh rasa bersalah. Maaf, dia berusaha mengingat kembali situasi saat itu. Menjelaskan kepada Detya. Saat itu saya sama sekali tidak sadar, hanya bisa merasakan diri saya didorong pergi oleh suatu kekuatan, didorong pergi. Detya menghiburnya. Tidak apa-apa. Dia mengangkat tangannya dengan gembira. Kalau begitu, ayo kita gali sampai ketemu. Ketika melihat aliran kekuatan di tangan Detya, Lai Suangnan membelalakan matanya karena terkejut. Terlihat setiap jari Detya ditutupi oleh pola-pola merah. Dia menyadari tubuh dewa penggetar wilayah, bocah ini ternyata sudah berkultivasi hingga tingkat ini. Detya memukul tanah dengan keras, dan tanah itu langsung retak. Lai Suangnan buru-buru menutupi mulut dan hidungnya dengan lengan baju. Saat ini, sebuah lubang besar telah muncul di bawah tanah. Aliran kekuatan itu bersama-sama menjadi semakin jelas. Detya tertawa riang. Energi di bawah kaki semakin jelas. Setelah menyaksikan kemampuannya, Lai Suangnan mengerutkan kening karena terkejut. Detya memang menunjukkan kemajuan luar biasa cepat. Ngao Kha sedih dan murung. Bagaimana Master AM-nya bisa menjadi begitu lemah? Detya terus memusatkan kekuatannya ke kedua tangannya. Selanjutnya, ayo gali. Lai Suangnan dan Ngao Kha sama-sama ternganga karena terkejut. Tanah dan bebatuan di bawah terus digali oleh Detya. Dan tak lama kemudian sebuah terowongan kecil terbentuk berkat kekuatannya. Di permukaan tanah hanya tersisa tumpukan tanah dan bebatuan yang berantakan. Beberapa saat kemudian, Detya mengusap keringat di dahinya, lalu menghela napas lega. Melihat sebuah kantong kain di depannya, Detya berseru, "Selesai!" Dia melangkah maju, mulai membuka ikatan kantong kain. Sebuah kecapi kuno muncul di hadapan semua orang dari dalam kantong. "Ngao Kha, apakah ini kecapimu?" Ngao Kha berseru dengan gembira. "Benar!" Detya melompat dari lubang sambil memegang kecapi ke permukaan tanah, meletakkannya di depan semua orang, dan berkata dengan suara keras, "Kemarilah semua, lihat ini." Lai Suangnan mengulurkan tangan menawarkan kepada Detya, "Biarkan saya memeriksanya." Dia mengerahkan energi spiritualnya, mulai memeriksa tubuh kecapi. Setelah merasakan fluktuasi energi spiritual di dalam kecapi, Lai Suangnan berseru, "Fluktuasi energi kecapi ini sangat kuat. Apakah ada hal lain?" Dia memejamkan mata erat-erat, terus merasakan fluktuasi energi spiritual. Beberapa saat kemudian, Lai Suangnan melanjutkan, "Ada juga seberkas energi yang bukan milik kecapi ini mengalir di dalamnya." Detya menoleh menanyakan pendapat Ngao Kha. "Ngao Kha, apakah aliran energi inilah yang mengusirmu keluar?" Ngao Kha menegaskan, "Benar, perasaanmu. Rasanya seperti tempat tinggalku direbut." Detya tersenyum, mengusulkan, "Kalau begitu, bagaimana kalau kamu kembali ke Ngao Kha dan tinggal di sana? Kali ini kamu tidak akan diusir lagi." Dia dengan percaya diri meyakinkan, dibandingkan saat berada di bawah tanah, fluktuasi aliran energi ini sudah jauh lebih stabil. Ngao Kha mengangguk. "Benar, hanya jika Ngao Kha meninggalkan keadaan ini, barulah tidak apa-apa." Detya tertawa keras dan berkata kepada Ngao Kha, "Saya harus menyimpan kecapi ini sekarang. Kamu tidak akan tenang jika tidak ikut bersamaku, kan?" Mendengar dia berkata begitu, Ngao Kha sangat terkejut, lalu tertawa keras. Ngao Kha berpesan kepada Detya, "Tuan jangan sembarangan dengannya." "Iya." Sebelum kembali ke tubuh kecapi, Ngao Kha mengucapkan terima kasih kepada Detya. "Syukurlah Tuan datang. Akhirnya hamba bisa pulang." Suaranya menggema dari dalam. Dia menggunakan kecapi untuk meminta bantuan Detya. "Oh iya, Master AM-nya, coba petik senarnya." Lai Suangnan tiba-tiba mengulurkan tangan menghentikan Detya. "Tunggu sebentar." Dia menggunakan kedua tangan untuk memberi isyarat dengan erat. "Jangan petik kecapi itu." Namun Detya tetap mengulurkan tangan dan mulai memetik senar kecapi. Berlawanan dengan dugaan Lai Changnean, suara Seta Detya justru terdengar merdu secara aneh. Sangat indah. Apakah ini untuk seorang dewi? Detya terbahak-bahak. Li Qianhe mulai menyombongkan bakatnya. Mencapai daun melalui musik dengan gemilang. "Kesenian sitarku adalah barang asli." Orang lain menjawab, "Kamu memang penipu." Di sisi lain,
Li Qianho masih sendirian menghadapi Titu Sufu. Yang lain sangat khawatir, terus-menerus mengingatkan, "Tetua Agung, hati-hati." Orang lain menenangkan, "Tenang saja, jika dia sudah turun tangan pasti tidak akan ada masalah." Roh-roh gentayangan yang tak terhitung jumlahnya mengepung Li Qianho dari 4 penjuru. Titu Sufu berbicara dengan dingin. "Li Qianho," dia tanpa basa-basi membongkar semua kejahatannya. Menggunakan energi mayat untuk berkultivasi, jumlah nyawa yang mati di tanganmu tidak sedikit. Li Qianho sama sekali tidak menganggap nyawa-nyawa ini berharga. Dia mencibir, "Keuntungan adalah yang utama. Teknik kultivasi roh-roh gentayangan ini belum tentu berguna bagiku. Kau juga begitu." Sebuah tongkat dengan kekuatan mengerikan menghantam langsung wajahnya. "Kau ingin membunuhku?" Aliran kekuatan spiritual yang dahsyat itu berubah menjadi sepasang sayap di belakang Titu Sufu. Dia berkata, "Kau harus memiliki kemampuan itu terlebih dahulu." Mata Titu Sufu memancarkan niat membunuh. Dia menatap Li Qianho. Dia memperingatkan, "Tapi jangan sampai kau membuang nyawamu yang kecil itu." Melihat sepasang sayap di belakangnya, Li Qianho justru semakin bersemangat. 6 transformasi Kunpeng. Energi mayat mengembun menjadi lengan-lengan tak terhitung di sekelilingnya. Dia menyambar ke arah Titu Sufu. Dia berkata, "Hanya seni kekaisaran yang layak aku lirik." Tiba-tiba, mata Li Qianho terbelalak, menatap ke depan dengan terkejut. Wujud raksasa 6 transformasi Kunpeng sepenuhnya muncul di depan mata semua orang. Titu Sufu berteriak marah, berkata dengan suara dingin. Dia kehilangan kesabaran, berteriak, "Berisik sekali, mati saja." Tetua-tetua lain di bawah juga ketakutan oleh wujud 6 transformasi Kunpeng. Mereka berseru kaget. "Wujud Dharma inilah bentuk yang sempurna. Apakah ini adalah 6 transformasi Kunpeng yang lengkap?" Saat itu, Li Qianho terpental oleh satu jurus 6 transformasi Kunpeng. Jatuh telentang di tanah. Dia menggertakkan gigi, menoleh melihat aliran energi mayat yang bergejolak di belakangnya lalu melesat masuk ke dalamnya. Suara ledakan besar terdengar. Dia menopang tangannya ke tanah dan berdiri. "Kau!" Ternyata, menghadapi kekuatan Titu Sufu yang sebenarnya, Li Qianho sangat terkejut. Ternyata memiliki kekuatan tingkat Raja Marki. Titu Sufu memandang rendah ke arahnya. "Bagaimana? Datang ke sekte kuno dupa pembersihku untuk membuat masalah, lalu takut melihat Raja Marki?" Tapi Li Qianho tidak menyerah. Dia bangkit bersiap melancarkan serangan baru. Dia mengangkat tangan mengembunkan kekuatan spiritual. Dalam aliran kekuatan spiritual itu, seekor lobster besar muncul. Bukan hanya satu, mengikuti panggilan Li Qianho, jumlah lobster semakin banyak. Dia berteriak keras, memerintahkan kawanan lobster ini untuk mengepung Titu Sufu. Titu Sufu sama sekali tidak menganggap jurusnya berharga, bahkan sedikit meremehkan. Dia berkata dengan dingin, "Apakah ini trik yang kau curi? Hanya sekumpulan udang remeh." Menghadapi penghinaannya, Li Qianho hanya mencibir, "Jika kau meremehkan mereka, kau akan mati dengan mengenaskan." Cangkang darahnya keras tak bisa dihancurkan, dan juga mengandung racun mematikan. Hanya dengan dia. Sialan, sebelum dia selesai bicara, kawanan lobster bercangkang darah ini sudah dimusnahkan oleh 6 transformasi Kunpeng. Titu Sufu berkata, "Menggunakan kepiting busuk ini untuk menghadapi Kunpeng. Apakah kau sengaja datang ke sini untuk membuatku tertawa?" Ekspresi bangga di wajah Li Qianho hancur dalam sekejap mata. Sialan, matanya terbelalak, mulutnya menganga tak percaya. Segera setelah itu, dia menyatukan kedua tangannya, mengumpat dalam hati. "Sialan, bahkan mengulur waktu pun tidak bisa." Dia berkata keras, "Belum selesai." Energi mayat perlahan mengembun menjadi monster raksasa di sampingnya. Li Qianho merentangkan kedua tangannya dan berteriak keras. Wajahnya menunjukkan senyum yang sangat puas. "Jangan kira hanya kau yang punya sesuatu yang besar." Kunpeng dan monster energi mayat milik Li Qianho saling tarik-menarik, membuat dunia menciut. Titu Sufu menghela napas lelah. Kunpeng dan monster itu saling memandang, siap berperang kapan saja. Monster itu menyerbu dan memukul Kunpeng dengan sebuah tinju.
Tapi pukulan ini sama sekali tidak bisa melukai Kunpeng, bahkan tidak cukup untuk menggelitik. Saat ini, Kunpeng mulai membalas serangan, satu jurus melesat langsung ke arah Li Qianho. Li Qianho memuntahkan seteguk darah segar dengan kesakitan. Monster raksasa yang mengembun dari energi mayat itu pun menghilang karenanya. Li Qianho terus-menerus memuntahkan darah. Tito Sufu memerintahkannya, "Membosankan, pergi sana cepat." Saat itu, para murid sekte kuno dupa pembersih mendengar keributan di luar, segera berlari keluar untuk melihat. Mereka berlari sambil berdiskusi tentang berita yang mereka dengar dari arah gerbang utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada penyerang? Tadi, di langit bahkan muncul monster raksasa. Lok Yaning menunjukkan wajah penuh kekhawatiran. Seorang tetua segera menoleh, menatap mereka tajam. Dia berteriak marah. "Sekumpulan bocah bodoh datang menonton keributan. Apa kalian tidak tahu bahwa ini sangat berbahaya?" Tapi kemudian tetua itu dengan bangga menunjuk Li Qianho yang berlutut di tanah, dengan serius mengajari murid-muridnya. "Untungnya musuh sudah dikalahkan. Lihat, inilah orang gila yang berani menantang sekte kita. Menyedihkan sekali keadaannya." Li Qianho berlutut di tanah dengan seluruh tubuh gemetar, menggertakkan jijik. Matanya penuh kebencian menatap Tito Sufu. Dia berpikir dalam hati, orang tua sialan ini sama sekali tidak seperti yang ada di informasi. Kuatnya tidak masuk akal. Dia tidak rela mengangkat kepala bertanya pada Tito Sufu. "Siapa sebenarnya kau? Kapan kau sudah berkultivasi 6 transformasi Kunpeng hingga tingkat sempurna?" Tito Sufu menjawab dengan tenang. "Setelah 7 kekalahan dalam pertempuran melawan Bao Xiangxiangguo saat itu, aku bertekad untuk menjadi lebih kuat. Aku bisa mendapatkan kultivasi seperti hari ini, sekte kalian juga punya andil." Dia dengan dingin membongkar kejahatan orang yang berlutut di tanah. "Li Qianho, kau mengabaikan perjanjian gencatan senjata, menantang secara terbuka. Apakah kau tahu kesalahanmu?" Li Qianho menatap Tito Sufu dengan ganas. Akhirnya hanya bisa mengakui kesalahannya. "Aku mengakui kesalahanku." Tangannya diam-diam meraih bendera di tanah, memanfaatkan sedikit kelengahan Tito Sufu. Li Qianho mengayunkan bendera menyerang secara diam-diam. "Tahu kepalamu?" Dia tiba-tiba melompat, mengulurkan tangan ingin menangkap Tito Sufu. Li Qianho memeluk arah Tito Sufu, ingin mati bersama dengannya. "Kau dan aku, mari kita ke neraka bersama." Nam Huaingan berteriak ketakutan. Tetua Agung, tetua-tetua dan guru-guru lain juga tidak menyangka Li Qianho akan sekeji itu, berani menyerang secara diam-diam saat ini. Tito Sufu sedang diselimuti kekuatan Li Qianho. Dia mengingatkan tetua-tetua di luar, "Lawo, jangan ikut campur." Tapi suaranya terus terdengar. Tepat saat itu, Tito Sufu tiba-tiba menyerang, kekuatannya segera menyapu Tito Sufu. Dan Li Qianho menghilang tanpa jejak tepat di depan mata semua orang. Sudah terlambat, Lao Wu menggertakkan gigi dengan marah. Dia menyadari ada masalah besar. Apakah Feng Ming benar-benar ingin mati bersama? Atau mereka berdua dipindahkan? Bagaimanapun juga, kali ini kita benar-benar tidak punya pemimpin. Jangan-jangan mereka memang sudah merencanakannya sejak awal. Semua orang mulai khawatir. Bagaimana jika musuh menyerang beramai-ramai saat ini? Seorang tetua baru saja menerima laporan intelijen dari murid Lao Wu. Murid itu melaporkan bahwa Dong Senglong tidak diketahui keberadaannya. Tampaknya mereka sudah punya rencana sebelumnya. "Kita harus segera mengerahkan seluruh sekte." Lao Wu memerintahkan dengan suara keras. "Semua murid, bersiaplah untuk bertarung." Di tempat lain, Lai Tetia masih duduk bermeditasi dengan tenang. Lai Changnan menatapnya tak percaya. Melihat orang ini setenang itu, dia masih merasa tidak terbiasa. Dia mengatupkan bibirnya, berspekulasi tentang metode kultivasi Lai Tetia. Bagaimana sebenarnya dia berkultivasi? Tapi, dia bisa membuat tubuh fana, takdir fana, berlatih menjadi tubuh ilahi penggetar alam dengan kecepatan dewa yang begitu menakjubkan. Tapi melihat penampilannya saat bermeditasi, sungguh tidak bisa lebih biasa lagi. Melihat Lai Tetia seserius itu, Lai Changnan akhirnya menyadari bahwa ekspresi tenang ini sebenarnya sangat jarang terlihat. Tampaknya dia benar-benar serius dengan hal ini.
Tepat ketika dia mengira Ladetya benar-benar serius, pikiran ini lagi-lagi dihancurkan oleh nyanyiannya yang tiba-tiba melangking. Dia bertanya kepadanya dengan ragu. Serius apanya? Hai, kenapa bisa tiba-tiba bernyanyi saat bermeditasi? Dia menjawab, mencapai Dao melalui musik. Berlatih hukum musik juga sangat penting. Sementara Lai Chang'an sangat kesal sampai menggertakkan gigi. Memarahi Ladetya karena berbicara omong kosong. Kau takut aku meniru sehingga sengaja membuat keributan, kan? Apa yang kau tahu? Tepat saat itu, percakapan mereka terpotong oleh suara ketukan di pintu dari luar. Ladetya berteriak, "Siapa itu? Baru pagi-pagi sekali sudah mengantar makanan." Dao Kong membuka pintu dan masuk, melihat Ladetya di dalamnya tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata, "Ladetya, kenapa kamu ada di sini?" Tidak disangka itu adalah tetua Dao. Saat ini, tubuh Dao Wang penuh luka. Dia khawatir mengingatkan Detya. Sepertinya kamu masih belum tahu. Tahu apa? Cepat lari. Baotan Sung Kwek sudah menyerang. Tetua Agung sudah menghilang. Setelah mengetahui berita dari luar dari Dao Huang dan Hakiem An, Lai Chang'an sangat terkejut. Baotan Sung Kwek, apa mereka sudah gila? Detya langsung tegang. Pak tua itu sebelumnya juga membicarakan hal ini denganku. Tidak disangka, Dao Huang, meskipun terluka, masih khawatir akan keselamatan Detya, mendesak. Sekarang sekte kuno sedang kacau, beberapa tetua sedang mati-matian menahan mereka. Cepatlah lari. Namun Lai Chang'an tidak setuju, dia dengan sangat serius menyatakan, "Tidak, aku masih harus pergi membantu Ladetya." Dao Huang mengepalkan tangan dengan marah, berusaha membujuk Ladetya. "Ladetya, sekte kuno sekarang sudah mencapai saat hidup dan mati. Kita harus mempertahankan kekuatan yang ada agar bisa bangkit kembali. Dengarkan aku, jangan membantah lagi." Dia melancarkan jurus terakhirnya, "Anggap saja aku memohon padamu." Ladetya sangat terkejut dengan sikap Dao Hang. Akhirnya dia setuju dengannya. Hakiem An berkata, "Aku mengerti, kalian berdua, di sini ada jalan rahasia, aku akan mengantar kalian pergi." Dia mengulurkan tangan menekan sebuah mekanisme di dinding, pintu masuk jalan rahasia segera muncul di hadapan mereka, Ladetya dan orang-orang lainnya segera turun ke jalan rahasia. Namun, di tengah jalan, Dao Huang tiba-tiba berhenti. "Kalian pergilah, biar aku yang menjaga di belakang." Tidak disangka ada jalan rahasia seperti itu. Lai Chang'an tiba-tiba bertanya pada Ladetya, "Kenapa kamu sama sekali tidak mencurigai perkataan Pak Tua itu?" "Hei, jangan menodai kemurnian Tetua Dao, itu sama sekali tidak seperti gaya biasanya." Dao Kang yang berada di belakang tiba-tiba memanggil, "Tunggu, Ladetya, sekarang Tetua Agung sudah tiada. Kamu menjadi satu-satunya yang menguasai Kun Peng Liu Yi." Dia ragu-ragu mengusulkan pada Ladetya, "Bisakah kamu menuliskan pemahamanmu agar teknik kaisar ini dapat diwariskan?" Ladetya tidak berbicara, hanya menoleh dan meliriknya. Dao Huang pun tidak menghindar, menatap lurus kepadanya. Beberapa saat kemudian, Ladetya tiba-tiba berkata, "Ada, pengalamanku sangat sederhana, hanya saja bagaimana kalau tidak ada kertas dan pena." Dao Kang menggunakan kekuatan spiritual untuk memadatkan selembar kertas, berkata kepada Ladetya, "Dengan ketulusan hatimu, saya Dao sangat mengagumi. Kertas dan pena bukan masalah. Api hitamku bukan untuk bertarung." Ladetya terkejut berkata, "Jurus ini benar-benar beragam perubahannya." Dia menerima kertas dan pena dari Dao Huang, mulai menulis, kira-kira begini, lalu begini, dan juga selesai. Ladetya melemparkan kertas dan pena itu kembali kepada Dao Huang. Dengan tingkat kultivasi tetua Dao, mungkin bisa langsung memahami Kun Peng Liu Yi. Dao Kang mengulurkan tangan mengambil kertas itu, meliriknya, lalu tersenyum berkata, "Tidak disangka kamu bisa tidak memperhitungkan masa lalu dan mempercayaiku seperti itu." Tapi ketika dia melihat isi di kertas itu, ekspresinya mulai berubah. Di kertas itu, Ladetya menggambar siluet orang yang sedang kentut, di sampingnya tertulis sebuah kalimat, "Percaya padamu." Omong kosong belaka, Ladetya. Dao Huang sangat marah, mengepalkan tangan. "Ladetya, kamu
Ladetia tertawa terbahak-bahak, di depannya dia merasa sangat puas. Benar-benar mengira aku mudah dibodohi, ya. Hanya Lai Changnan yang masih belum mengerti apa yang terjadi. Dia bertanya dengan bingung. Sebenarnya ada apa? Aku juga Jeti Lenglung. Aku datang ke sini untuk berkultivasi justru untuk memancing Dao Hang keluar dari sarangnya. Saat ini, mata Dao Hang sudah dipenuhi niat membunuh, menatap tajam ke arah Ladetia. Ladetia tersenyum, tidak berpura-pura lagi. Langsung membongkar wajah asli Dao Hang. Aku sudah lama menduga Dong Senglong akan bersekongkol denganmu untuk menjebakku. Aku tidak ingin selalu harus mewaspadai kalian. Lebih baik memberi kalian kesempatan untuk bertindak. Tujuan dari menyepi untuk berkultivasi justru adalah ini. Dia menatap Dao Hang dengan jijik. Tidak disangka, tapi tetua Dao benar-benar langsung termakan umpan. Dao Hang memadatkan sutas kekuatan spiritual di tangannya, tertawa dingin menganggap dirinya cerdik. Di sini juga tidak ada penyergapan untukmu. Bukankah ini sama dengan menyerahkan diri ke dalam jaring? Namun, Ladetia tidak takut sama sekali, hanya tertawa terbahak-bahak. Tetua Dao, kamu benar-benar terlalu meremehkan orang lain. Dia dan Lai Changnan mengangkat senjata mereka bersamaan. Apakah kamu berpikir hanya mengandalkanmu pada seorang pecundang di bawah tanganku bisa mengancamku dan putri gerbang iblis 9 suci? Lai Changnan berkata, benar-benar tidak menganggapku sama sekali. Begitulah Detia selesai bicara, suara lain segera. Dao Mang, kamu masih bilang Detia tidak bisa diajak lunak, tidak bisa diajak keras? Hasilnya bukankah dia mempermainkanmu? Pasti bisa menggali rahasia teknik kaisar. Tapi sekarang ada aku Dong Senglong yang turun tangan, menghadapi kami berdua yang gagah berani. Ladetia, kamu pasti akan. Dao Kong menggertakkan gigi mendesak Dong Senglong. Saudara Dong, orang ini terlalu licik. Kita harus menyerang cepat dan menang cepat. Lai Changnan tidak percaya, bertanya pada mereka. Kalian benar-benar sudah gila, tidak tahu konsekuensinya melakukan ini? Dong Senglong bersikeras ingin membunuh Ladetia. Membiarkan kalian tumbuh kuat itulah baru gila. Bunuh Ladetia, masalah setelahnya ada banyak cara untuk menyelesaikannya. Ladetia memasang wajah muram, menanyai Dao Hang. Dao Hang, apa kamu mempertaruhkan nasib sekte kuno demi sedikit keuntungan pribadi? Dao Hang meraung marah. Diam, kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Masa depan sekte kuno harus ada di tanganku. Dong Senglong mulai memadatkan kekuatan spiritual. Ladetia, jika harus menyalahkan, salahkanlah kamu yang terlalu sombong. Dia berteriak keras. Satu pukulan telapak tangan menyerang Ladetia. Pergi mati sana. Kekuatan spiritual Dong Senglong yang kuat menerangi seluruh ruangan, bahkan mempengaruhi bagian luar menara. Dao Wang juga mulai memanggil api hitam pemakan jiwa. Di saat genting ini, Ladetia malah masih bisa bercanda. Di depan ada serigala, di belakang ada harimau, benar-benar situasi putus asa. Di saat seperti ini, kamu masih saja bersikap misterius. Saat ini, seorang tetua dari Dong Senglong juga sedang mendekati mereka. Tetia sudah mulai memetik kecapi. Dia menghibur Lai Changnan, menyuruhnya untuk tenang. Di depan dan belakang ada musuh. Kekuatan spiritual Dao Hang dan Dong Senglong secara bersamaan menyerang ke arahnya. Namun Tetia sama sekali tidak takut, bahkan tidak repot-repot menghindar. Yang harus mati adalah mereka. 3 gelombang kekuatan spiritual bertabrakan. Sebuah ledakan dahsyat menggema. Dao Hang dan yang lainnya tertegun di tempat, menatap ke depan. Namun Detia, yang seharusnya berada di depan mereka, pada saat ini menghilang secara misterius. Kenapa Jeti begini? Mana orangnya? Dong Senglong menggertakkan gigi dan berteriak. Teknik iblis apa ini? Mana Ladetia? Tepat saat ini, mata Hakim An dipenuhi ketakutan. Dia tergagap. Di sana. Mengikuti arah yang dia tunjuk, di depan tiba-tiba muncul sebidang tanah kosong. Di sana ada 2 orang asing sedang duduk. Siapa di sana? Ternyata, kedua orang itu adalah Ming Han dan Mo Cha. Mo Cha memeluk erat lengan Ming Han. Ming Han tersenyum menyapa rombongan Dong Senglong. Apa kabar kalian semua? Dao Hang tiba-tiba bersuara, membongkar identitas kedua orang itu. Itu Kaisar Abadi Ming Han? Apa-apaan ini?
Bukankah dia sudah lama meninggal? Menghadapi ketidaksopanan mereka, Mingnan hanya menghela napas. Benar-benar tidak sopan. Biarkan saja mereka menyadari alasannya sendiri. Sebenarnya, aku hanyalah sisa energi bayangan yang tertinggal di dunia manusia. Kalian tidak perlu panik. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu kekuatan Kaisar Abadi? Kalian menggambarkan aku seperti itu? Bagus sekali. Bagus sekali. Dong Senglong mengayunkan tangan hendak menyerang dan memusnahkan Minghen. Kalau bukan diri sejati, apa yang perlu ditakutkan? Membunuhnya berarti kita bisa pergi dari sini, kan? Tapi betapapun dia berusaha, teknik kultivasinya tidak bisa diaktifkan. Mana teknik kultivasiku? Mingnan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kalian masih belum menyadarinya. Benar-benar 3 orang bodoh. Kalian bertiga sudah mati. Begitu dia selesai bicara, Dao Hang, Dong Senglong, dan Hakim An terkejut hebat. Wajah mereka pucat pasi, tidak bisa mempercayainya. Yang lebih mengerikan adalah tubuh mereka perlahan-lahan menghilang. Apa? Kalian ingat? Kalian harus bertobat dulu baru bisa berinkarnasi. Dao Hang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah mati. Dia berteriak keras, Kaisar Abadi, Kaisar Abadi, aku adalah tetua dari sekte ini. Namun Dong Senglong membelalakkan matanya, masih mengira ini hanya lelucon kejam dari Minghan. Dao Hang tidak rela mati begitu saja. Rencana sekte kuno dupa pembersih masih membutuhkan aku di dunia nyata luar ini. Dong Senglong, Dao Hang dan Hakim An tergeletak di tanah, mata mereka terbuka lebar. Lade Tia berujar dingin, sudah ku bilang, ini adalah jebakan untuk membunuh kalian. Lade Tia tertawa lebar. Tepat sekali. Aku meminjam kekuatan Minghan untuk membersihkan sekte. Lai Shuanghan sangat terkejut dengan kekuatan barusan. Apakah ini kekuatan dari kagungan Kaisar Abadi? Sayang sekali kamu di sini tidak bisa melihat seluruh gambaran kagungan itu. Di luar, Lao Kaneng tiba-tiba berteriak. Semua orang, lihat, di gunung belakang. Lao Wu membelalakkan matanya. Tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Melihat Minghan menampakkan diri. Semua orang menebak keagungan Kaisar Abadi. Mungkinkah itu Minghan? Kaisar Abadi menampakkan diri. Feng Mingtong segera menangkupkan tangan memberi hormat kepada Mingnian. Semoga Kaisar Abadi melindungi. Gunung belakang itu pasti bukan kakak seperguruan utama, kan? Tidak aneh jika dia melakukan sesuatu. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di langit. Sesuatu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya secara tak terduga. Titu Sufu dan Lei Jianhao muncul bersamaan. Sudah puas, Lei Jianhao jatuh langsung ke tanah. Titu Sufu meliriknya dengan jijik. Benar-benar buang-buang waktu. Titu Sufu berbalik dan pergi. Lao dengan cemas bertanya, Tetua Agung, Anda baik-baik saja. Mana mungkin ada apa-apa. Saya takut tidak sengaja melukai para murid yang menonton keramaian, jadi saya sengaja membiarkannya menarik saya. Mendengar perkataannya, para murid di luar segera berkata, kami sangat merasa bersalah. Kami telah merepotkan tetua. Lai Jianhao gemetaran merangkak di tanah, mundur sambil menangis kencang. Monster, masih bisa bergerak. Bawa pergi kapal rusakmu itu. Aku anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Lai Jianhao mengertakkan gigi. Berpikir dalam hati. Tidak tahu apakah pihak Dong Senglong sudah menyelesaikannya. Aku juga sudah mengulur waktu tidak sedikit. Dong Senglong pasti sudah selesai, kan? Dia merangkak bangun, mengeluarkan janji tantangan kepada Tieto Sufu. Hari ini kemampuanku tidak sebaik dirimu. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Silakan pergi dengan santai, tidak perlu diantar. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan turun dari udara, menghalangi jalan Lai Jianhao. Kamu tidak bisa pergi. Jasad Dong Senglong dilemparkan di hadapannya. Dong Senglong, Lai Jianhao berteriak marah. Siapa itu? Lai Detia, menunggangi Kunpeng bersama Lai Shuanghan, melihat ke bawah padanya dari atas. Dia membongkar konspirasi mereka di depan semua orang. Dong Senglong ingin memanfaatkan kekacauan untuk membunuhku secara diam-diam. Strategi memancing harimau keluar dari gunungnya tidak buruk. Kamu adalah Lai Detia. Bersamaan dengan kemunculan Lai Detia, para murid yang lain semuanya sangat terkejut.
Itu kakak seperguruan Ladet ya? Dan juga putri Lai Shuanghan. Apakah itu manifestasi Kunpeng? Kunpeng di bawah kaki Ladet ya? Kunpeng itu hitam pekat seperti tinta. Mata Ladet ya tajam. Tangan berkacak pinggang, membongkar satu persatu kejahatan Lai Jianhao. Justru kamu yang bersekongkol dengan Dong Senglong, menyebabkan kekacauan untuk merencanakan kejahatan terhadapku. Tito Sufu juga terkejut hingga tercengang melihat kemunculan Ladet ya. Sudah memiliki manifestasi, bocah ini berani-beraninya menyembunyikan kemajuannya dariku. Lai Shuanghan mendarat di samping Ladet ya. Ladet ya menunjuk langsung ke Lai Jianhao, bertekad tidak membiarkannya pergi. Jangan harap bisa lari, aku ingin membalas dendam untuk tetua Dou. Begitu kata-kata itu selesai, ekspresi Lai Shuanghan dan Tito Sufu, Lai Jianhao, langsung berubah. Apa-apaan ini? Tito Sufu bertanya dengan suara dingin atas perkataan Ladet ya. Ladet ya? Apa maksud perkataanmu itu? Ladet ya dipenuhi kemarahan. Barusan aku masih berkultivasi tertutup di menara hantu. Dia mulai menceritakan kembali kisah lama dengan jelas. Bagus, 6 jurus Kunpeng telah maju selangkah lagi. Sangat hebat. Tepat pada saat ini, Dao Huang dengan panik mendorong pintu, tetua Dao menerobos masuk. Dia buru-buru mendesak Ladet ya untuk cepat lari. Ladet ya, cepat lari. Aku terluka parah. Sebentar lagi tamat. Cepat lari, tetua Dao. Seketika setelah itu, seorang pria lain menerobos masuk. Jangan harap bisa lari. Dong Senglong tertawa lebar mengancam Ladet ya. Serahkan 6 jurus Kunpeng. Serahkan 6 jurus Kunpeng ke sini. Dong Senglong. Untuk melindunginya, Dao Huang dan Hakiem An telah gugur dengan gagah berani. Cepat lari. Biarkan aku yang mati. Menyaksikan semua yang barusan terjadi, Ladet ya menangis ketakutan. Tetua Dao. Dao Kong menggunakan sisa kekuatannya untuk berdoa kepada Minghan. Aku sekarat, Kaisar Abadi Minghan, tolong lindungi kami. Mendengar doa-doanya, Minghan segera menampakkan diri. Dari mata Minghan memancarkan 2 berkas cahaya, menghantam lurus ke arah Dong Senglong. Mati! Dong Senglong begitu saja dimusnahkan. Orang itu berteriak, aku tamat. Kembali ke kenyataan, Ladet ya dipenuhi kemarahan yang tak terkendali. Ladet ya gemetaran menangis. Tetua Dao, sebenarnya ada apa? Ladet ya gemetaran menangis. Tetua Dao, sebenarnya ada apa? Lai Shuanghan memandangi Ladet ya yang asyik berakting, berpikir dalam hati. Omong kosong. Tito Sufu. Fu saat ini juga berteriak kesakitan. Dao Hang, Dao Wang, saudara baikku, kenapa kamu bisa mati? Seluruh tubuhnya berkobar api kemarahan. Lai Jianhao, jangan harap bisa lari. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Lai Jianhao tiba-tiba difitnah. Wajahnya dipenuhi kekesalan, hendak membuka mulut menjelaskan. Omong kosong, Dao Huang jelas-jelas. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke arahnya. Lai Jianhao diselimuti cahaya, berteriak kesakitan, tampak sangat menyedihkan. Ladet ya dan Lai Shuanghan sama-sama terkejut. Ada orang lain lagi. Berkas cahaya itu muncul, menyeret Dong Senglong dan Lai Jianhao ke langit. Tito Sufu membelalakan matanya. Dia juga datang. Tidak benar. Sepasang tangan raksasa terulur, melindungi kapal terbang Lai Jianhao. Ini adalah manifestasinya. Tito Sufu menyadari. Kaisar suci dari kerajaan suci Baoxiang, saya tidak memiliki niat jahat. Hanya ingin membersihkan sekte. Para murid di bawah Ryu berbisik. Ada apa hari ini? Semua jenis manifestasi tingkat tinggi muncul. Benar, manifestasi itu perlahan membuka mulut. Dong Senglong menusuk dari belakang, mati tidaklah sia-sia. Lai Jianhao berani menantang perintah kurungan. Tetua Gu, bagaimana menurut Anda? Kapal terbang itu diselimuti cahaya. Selubung itu perlahan menghilang. Tito Sufu tidak setuju dengan perkataannya. Yang mulia Kaisar Suci, Dong Senglong sudah mati, dan Lai Jianhao adalah kaki tangannya. Apakah Anda melakukan ini untuk menunjukkan penyesalan? Kaisar Suci secara proaktif mengungkapkan sebuah berita. Masalah ini akan saya putuskan sendiri untuk menunjukkan ketulusan. Setelah puncak Mabe terbuka,
sekte Anda akan diberi hak istimewa untuk masuk. Mendengar kabar puncak Mabe akan segera dibuka, Tito Sufu sangat terkejut. Apa? Anda bilang puncak Mabe? Para tetua lainnya juga sangat gembira. Kalau begitu bagus sekali. Puncak Mabe memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Kita bisa mendapatkan banyak sekali. Orang itu, tenanglah. Para murid lainnya juga terkejut hingga melotot. Mereka setuju untuk menggunakan puncak Mabe bersama lagi. Konsesi ini sungguh tulus. Benar, Ladatia tiba-tiba berseru mencerca mereka. Aku bilang ya, kenapa kalian seperti baru mendapatkan rejeki nomplok saja? Kaisar Suci melotot ke arahnya. Ladatia balas melotot, berkata dengan marah. Puncak Mabe awalnya berada di wilayah sekte kuno dupa pembersih. Kenapa aku harus menerima hadiah dari kerajaan suci Baosheng kalian? Begitu kata-kata itu selesai, seorang tetua buru-buru mengingatkannya. Bocah, kamu pakai kalender kekaisaran tahun berapa? Kaisar Suci melotot marah. Bocah ingusan tak tahu diri, kamu datang dari mana? Di sini bukan tempatmu bicara. Kaisar Suci memarahi Ladatia dengan marah. Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya berbicara sombong padaku. Oh, jadi kau juga tahu cara bicara sopan. Tadi menyemburkan kata demi kata seperti itu apa maksudmu? Ladatia tentu saja tidak gentar dengan ancamannya. Membalas, aku tidak peduli siapa kau. Tempat ini adalah wilayah sekte kuno. Kaisar Suci mengumpulkan kekuatan spiritual di tangannya. Penyombong tak tahu diri, bunuh tanpa ampun. Dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Ladatia. Tito Sufu dengan dingin memerintahkan Ladatia untuk mundur. Ladatia justru tidak mengindahkan, menjawab, tidak perlu. Biarkan aku. Dia memeluk kecapi dan mulai memetiknya. Ladatia kembali tertawa lebar. Minta Xiaohe memainkan lagu yang lebih bersemangat saja. Guken itu beresonansi di bawah orangnya. Semua orang sangat terkejut. Mingnan menampakkan diri, berhadapan langsung dengan Kaisar Suci. Itu manifestasi Kaisar Abadi Minghan. Mungkinkah itu dipanggil oleh Ladatia? Ladatia melompat ke punggung Kun Peng. Bocah sialan ini. Kaisar Suci membelalakkan matanya, mengertakkan gigi, dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Dia menunggangi Kun Peng, tertawa lebar dengan angkuh. Bukankah ini sangat perkasa? Saint Emperor memelototi, mempertanyakan identitasnya. Berdasarkan apa kau bisa memanggil bentuk spiritual Kun Peng? Bocah, siapa kau ini? Menghadapi pertanyaan itu, Ladatia menjawab dengan bangga. Aku Ladatia, akulah aku. Akulah yang terkuat tak tertandingi. Sekte kuno masih memiliki ribuan murid. Saint Emperor menggertakkan gigi marah, menatapnya. Ladatia, ternyata itu kau. Ladatia, Ladatia juga berteriak. Dengar. Aku tidak peduli asal-usulmu seperti apa. Sekarang nyah dari hadapanku. Dia mengangkat kepalan tangannya. Jika tidak, Ladatia tertawa dingin mengancam. Satu pukulan akan meledakkanmu. Saint Emperor memelototi dengan marah, mendekat untuk membunuh Ladatia. Melihatmu masih berani sombong, mati sana. Begitu suaranya berakhir, tinju Ladatia sudah menghantam kuat wajahnya. Dia tersenyum bangga, dari udara, kedua tangannya terulur secara bersamaan. Terus-menerus menyerang ke arah Saint Emperor. Sepertinya kau tidak ingin mengakhirinya dengan damai. Tito Sufu terkejut sampai matanya membelalak. Apa? Dari mana datangnya pasukan bantuan? Dalam benak Lai Suonghan tiba-tiba muncul sebuah dugaan. 4 jari, 4 arus tinju, mungkinkah saat ini di gerbang iblis 9 suci? Tiba-tiba, sebuah rongan besar menggema di seluruh langit. Patung-patung batu di sekitarnya bergerak, membuat semua orang berteriak histeris. Patung dewa kembali menunjukkan mukjizatnya. Patung dewa kembali menunjukkan mukjizatnya. Ye Hong Luennet dari kejauhan menyaksikan pemandangan aneh ini, dengan dingin menyebutkan sebuah nama. Ladatia. Ye Hong Luennet tidak menyangka kekuatan Ladatia begitu dahsyat, sampai-sampai bisa memanggil dewa pelindung dari jauh. Tepat sebelum menghilang sepenuhnya, Saint Emperor masih tidak lupa melontarkan ancaman kepada Ladatia. Sekte kuno dupa pembersih, berani mengganggu sekolah langit suci milik negara agung pelindung suci kami. Hutang ini, dia mengaum untuk terakhir kalinya. Aku akan mengingatnya.
Saat ini di langit hanya tersisa Ladatia sendirian menunggangi Kunpeng. Menghilang, para tetua semua terdiam terpaku. Meskipun hanya bentuk spiritual, Ladatia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memukul mundurnya. Tapi kita sudah menyinggung negara agung pelindung suci. Ladatia tentu saja sama sekali tidak takut pada negara agung pelindung suci. Dia tertawa terbahak-bahak. Takut siapa? Silakan datang saja. Beberapa hari kemudian, di puncak sebuah gunung tinggi, 2 makam baru didirikan. Makam pahlawan Dauhang, makam pahlawan Hakiem An, Ladatia dan Tietu Sufu. Guru itu berdiri diam di depan makam. Ladatia dengan penasaran bertanya pada orang di sampingnya. Pada akhirnya, kau tetap tidak akan mengungkap konspirasi Dauhang. Tidak perlu lagi, Tietu Sufu menjelaskan kepadanya. Meskipun Dauhang penuh ambisi liar, namun pada saat genting, dia memilih untuk membakar diri dalam api, mengorbankan dirinya. Cerita seperti itu jauh lebih bermakna daripada mengungkap kebenaran pengkhianatannya. Wajah Tietu Sufu terlihat sangat muram. Selain itu, saya selalu berpikir, Tietu Sufu mengingat kembali pertarungan-pertarungan Dauhang sebelumnya. Jika saja pemenang pertarungan itu adalah Dauhang, maka orang-orang yang tidak peduli cara demi kekuasaan hari ini. Dia menyiksa diri dalam rasa malu. Mungkinkah itu karena saya? Ladatia melirik Tietu Sufu. Pak Tua, kenapa Anda begitu tidak percaya diri? Tietu Sufu bertanya balik dengan bingung. Apa maksud perkataanmu itu? Ladatia menjentikan jari, tersenyum menenangkan dia. Dauhang, demi kepentingan pribadinya, bisa mengorbankan sekte kuno. Sementara Anda, demi keselamatan para murid, rela terjun ke dalam bahaya. Siapapun tahu bahwa sebagai tetua agung, Anda sudah lebih dari memenuhi syarat. Tietu Sufu terkejut mendengar kata-kata yang menyentuh itu. Ternyata kau juga tahu memuji orang lain, jarang sekali terlihat. Ladatia tertawa dan berkata, banyak hal yang belum Anda ketahui. Saat itu, dia teringat suatu masalah, lalu bertanya kepada Ladatia, ngomong-ngomong, kau juga harus memberitahuku mengapa kau mengetahui begitu banyak rahasia sekte kuno yang telah hilang. Tepat saat itu, suara lain memotong percakapan mereka. Tetua Agung, kakak seperguruan, Nem Huainhan memberi hormat kepada keduanya. Mengumumkan berita penting, utusan khusus dari gerbang iblis 9 suci datang menghadap, mengatakan ingin berterima kasih kepada Anda berdua karena telah melindungi sang putri. Mengambil kesempatan ini, Ladatia buru-buru kabur, menghindari interogasi dari Tietu Sufu. Sepertinya sekarang bukan saatnya membicarakan ini, Pak Tua. Cepat atau lambat aku akan mengerti sepenuhnya bocah sepertimu. Adegan beralih keluar aula utama, semua orang berkumpul ramai. Kedatangan gerbang iblis 9 suci membuat semua tetua sangat terkejut. Sungguh menarik, ku dengar gerbang iblis 9 suci membawa hadiah terima kasih. Di tengah aula utama, sebuah karung goni besar dilemparkan begitu saja ke tanah. Tapi aku tidak menyangka mereka menggunakan karung goni untuk menyimpan benda suci gerbang iblis 9 suci. Mengenakan pakaian compang camping, jubahnya penuh tambalan, pipi utusan suci gerbang iblis 9 suci cekung, terlihat kuyu. Utusan suci memberi hormat kepada para tetua sekalian. Melihat penampilan berantakannya, La Suonghan hanya bisa mengangkat tangan menutupi mata. Kenapa harus utusan suci? Setidaknya harus berdandan sedikit. Ladatia di sampingnya malah berkata, aku justru cukup menyukai gaya Pak Tua ini. Tietu Sufu dengan sopan membalas sapaan utusan suci gerbang iblis 9 suci. Kui Bel Kuiseng sudah lama mengagumi nama besar tetua terhormat. Dengan kedatangan Anda sendiri ke sini, sekte kami sungguh merasa sangat terhormat. Utusan suci gerbang iblis 9 suci menangkupkan tangan, berterima kasih karena mereka telah menyelamatkan sang putri. Kami telah menerima surat dari sang putri, sangat mengagumi cara sekte Anda menangani situasi berbahaya, dan juga berterima kasih karena sekte Anda telah melindungi sang putri saat dia menghadapi bahaya. Ladatia melirik, menggoda La Suonghan yang diam di sampingnya. Kenapa tidak memarahiku beberapa kalimat? Aku hanya malas mempermasalahkanmu. Utusan suci gerbang iblis 9 suci menunjuk karung goni di tanah dengan tongkatnya. Oleh karena itu, saya secara khusus menyiapkan sedikit hadiah sederhana ini.
Tali pada karung Goni telah dilepaskan sepenuhnya olehnya untuk menunjukkan rasa terima kasih. Saat melihat di dalamnya ada tumpukan barang yang berantakan, Tito Sufu tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Tetua suci memperkenalkannya kepadanya. Ini adalah 108 botol pil obat dengan kualitas berbeda. Semoga sekte Anda tidak meremehkannya. Melihat tumpukan pil obat itu, mata tetua keempat langsung berbinar. Mungkinkah semua pil obat ini diracik sendiri oleh Anda? Tetua suci dengan yakin menegaskan. Betul sekali. Tetua ini tampak sangat tertarik. Bagaimana kalau saya mengujinya sendiri? Sebuah kehormatan untuk mematuhinya. Tetua keempat memeluk tumpukan botol pil obat dengan kedua tangan. Sebuah arus kekuatan yang menggebu menerpa wajahnya. Apakah ini masih perlu diuji? Bahkan melalui kangkang botol, aku bisa merasakan aliran energi yang tenang namun aktif itu. Dia dengan gembira memamerkan tumpukan pil obat itu kepada Tito Sufu. Tetua Agung, semua pil obat ini adalah kualitas tertinggi. Tito Sufu dengan tulus berterima kasih atas hadiah murah hati dari Gerbang Iblis 9 Suci. Sekte kami sangat berterima kasih kepada Gerbang Iblis 9 Suci atas hadiah besar ini. Gerbang Iblis 9 Suci sepertinya tidak hanya datang untuk menyampaikan terima kasih, bukan? Tetua suci pun tidak menyembunyikannya lagi, menyatakan tujuan sebenarnya. Tetua Agung memang bijaksana, tidak salah lagi. Mengikuti titah Yahong Luenat, saya datang kali ini untuk membahas masalah aliansi dengan sekte Anda. Lai Suonghan dan Lai Detia sama-sama sangat terkejut. Aliansi, menarik. Sebelum menyetujui, Tito Sufu masih ingin tahu alasan mengapa Gerbang Iblis 9 Suci mengusulkan aliansi. Belum lama ini, Lai Detia dari sekte kami baru saja membatalkan pertunangan. Kini sekte Anda tidak. Saya tidak menyimpan dendam masa lalu. Saya sangat berterima kasih. Hanya berharap Tetua Suci bisa menjelaskan alasannya. Tetua Suci memukulkan tongkatnya keras ke tanah, tertawa dingin. Ngomong-ngomong soal Negara Agung Pelindung Suci. Hari ini, Negara Agung Pelindung Suci bersekongkol membunuh murid kepala utama sekte Anda. Sekolah Langit Suci memiliki ambisi yang membara, cukup untuk mengguncang dunia. Daripada bertahan secara pasif, lebih baik menyerang lebih dulu. Wajah utusan suci Gerbang Iblis 9 Suci dipenuhi niat bertempur. Mari kita bentuk aliansi ofensif-defensif, bersama-sama menghukum Sekolah Langit Suci. Mendengar tujuan Gerbang Iblis 9 Suci, Tito Sufu tidak bisa tidak terkejut. Menghukum Sekolah Langit Suci. Tetua suci masih berusaha meyakinkan Tito Sufu untuk setuju. Betul sekali, selama sekte Anda setuju untuk bertindak, Gerbang Iblis 9 Suci pasti akan mendukung sepenuhnya. Ketua keempat dengan canggung mengingatkannya. Perjanjian gencatan senjata masih berlaku, menghukum sembarangan mungkin tidak baik. Pada saat sekte Anda mengalahkan bentuk spiritual Saint Emperor, Tetua Suci dengan dingin menyatakan, perjanjian gencatan senjata sudah tidak berlaku lagi. Tito Sufu terdiam tidak berkata apa-apa. Lai Detia mencibir. Menurutku, perjanjian gencatan senjata ini sejak awal sudah tidak ada artinya sama sekali. Dia teringat orang-orang seperti bentuk spiritual Saint Emperor, Tong Xianglong, Lai Kenhao, lalu memaki. Entah itu tamu terhormat atau Lai Kenhao, atau Saint Emperor malam itu, mereka semua sama sekali tidak menganggap penting aturan. Sudut mulut Lai Detia terangkat, melihat Tito Sufu diam mendengarkannya. Lai Detia melambaikan tangan, menolak permintaan utusan suci. Penghukuman ini tidak bisa buru-buru sekarang. Orang-orang lain semua terkejut dengan keputusannya. Tetua Mo juga tidak berkomentar apa-apa. Lai Detia mengangkat tangan menjelaskan kepada semua orang, sekte kami menderita kerugian besar. Beristirahat dan memulihkan diri adalah strategi terbaik. Sama sekali tidak bisa memulai perang skala penuh. Dia tertawa terbahak-bahak, menoleh bertanya kepada Tito Sufu. Benar, bos? Mendengar alasan Lai Detia, Tito Sufu mulai berpikir serius. Bocah ini bisa setenang itu saat menilai situasi besar. Seperti yang dia katakan, untuk sementara, sang tetua tidak punya niat untuk bersaing. Sang tetua juga tidak bisa percaya keputusan Lai Detia. Bau Tan Suong Kuok sudah menekan semua orang di mana-mana. Apakah sekte Anda masih ingin terus menahan diri? Lai Detia menghela napas. Tapi aku juga tidak punya niat itu.
Dia dengan percaya diri berkata kepada utusan suci, hanya butuh 3-5 tahun, sekte ini, Akta, bisa bangkit kembali. Tunggu sampai saat itu, itulah akhir dari Xiang Tianzhao. Laidetia dengan gembira menoleh menanyakan pendapat Titu Sufu. Titu Sufu, benarkah? Omong kosong apa itu? Sang tetua ingin mengonfirmasi lagi dengan Laidetia. Lagi? Oh, apakah perkataan pemuda ini benar? Anda hanya perlu menyampaikan perkataan ini apa adanya kepada Kaisar Iblis. Titu Sufu menjelaskan kepada sang tetua. Sang tetua tidak mengerti kegilaan bocah ini. Dia tidak segera menjawab melainkan mengusulkan. Sang tetua, silakan istirahat dulu, masalah aliansi kita masih perlu didiskusikan dengan cermat. Sang tetua lebih baik kembali ke gunung belakang untuk istirahat sementara. Sang tetua segera menjawab, saya langsung menyetujui permintaan Titu Sufu. Baik, saya akan menunggu kabar. Titu Sufu memerintahkan murid Nam Huainan. Kamu antar sang tetua turun. Siap. Laidetia melirik Li Xuanghan. Kamu juga pergi sana. Kembali dan laporkan kepada aku, kepada sekte. Li Xuanghan tidak senang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Nam Huainan berjalan di depan, memimpin sang tetua dan Li Xuanghan. Tuan sang tetua, putri, silakan ikut saya. Saat ini, adegan telah beralih keluar sekte kuno. Setelah orang-orang dari gerbang iblis 9 suci pergi, Titu Sufu menghela napas lega, baru saja akan memuji Laidetia karena tahu mempertimbangkan situasi besar. Dia menghela napas lelah. Lalu terdengar lagi kalimat 5 tahun hancurkan Xiang Tianzhao. Apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu katakan? Laidetia diam tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, dia balik bertanya sebuah pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan para tetua. Menurut kalian, apa penyebab kemerosotan sekte kita? Kamu malah balik bertanya kepada kami? Titu Sufu balik bertanya dengan dingin. Meski berkata begitu, Titu Sufu tetap menjelaskan kepada Laidetia penyebab kemerosotan sekte kuno. 1000 tahun lalu, Xiang Tianzhao melakukan invasi besar-besaran. Sekte kita kehilangan sebagian, bahkan sebagian besar wilayah. Beberapa daerah lama bahkan telah menjadi abu. Tempat-tempat penting sekte kuno juga hancur parah. Setengah tebing di puncaknya juga rusak berat. Catatan kuno sekte kuno hampir semuanya hangus terbakar dalam kebakaran besar. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya catatan yang hilang atau hanya tersisa potongan-potongan terpisah. Lawan mereka bahkan mulai membangun kekaisaran baru. Xiang Tianzhao juga mendirikan Baotan Suongkuok, sekali lagi menciptakan tekanan terhadap kita. Titu Sufu dan para tetua sekte kuno lainnya selalu harus menghadapi dan mewaspadai Dong Xianglong. Dong Xianglong inilah hama yang dikirim untuk memantau pergerakan kita. Mengandalkan perjanjian gencatan senjata, sekte kuno meskipun melawan, semuanya sia-sia. Titu Sufu lalu memejamkan mata, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Kali ini, berhasil membasmi satu hama, tetapi tidak bisa menutupi kesenjangan sumber daya. Laidetia tiba-tiba menyela perkataannya. Jadi, jika dikatakan catatan kuno kita yang telah hilang, dia dengan percaya diri mengatakan sesuatu yang hampir mustahil. Bagaimana jika itu bisa didapatkan kembali? Tetua keempat sangat terkejut. Masih ada kabar baik seperti itu? Itu sudah hilang 1000 tahun. Jika catatan-catatan kuno ini benar-benar bisa kembali, sekte kuno akan memiliki harapan. Laidetia mengeluarkan sebuah buku dari dadanya kepada para tetua. Sebenarnya dia telah mengarang alasan untuk menjelaskan asal-usul buku ini. Ketika tetua Dao gugur, dia pernah memanggil roh pahlawan Kaisar Abadi Minghan. Sejak saat itu Kaisar Abadi mulai memberiku mimpi, menyuruhku mencatat hal-hal ini. Tetua keempat dan tetua kelima terkejut hingga tercengang. Apa? Mereka berdua mengenali asal-usul buku itu. Zhou Tianxian Bihai Jian Gang. Masing-masing memegang sebuah catatan kuno di tangan. Laidetia, jangan main-main dengan hal ini. Kita bukan orang biasa. Apakah catatan kuno ini asli atau palsu? Para tetua seharusnya bisa membedakannya, kan? Titu Sufu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Sekte kuno kita. Akhirnya dia berteriak gembira. Ada harapan. Pada saat ini,
Adegan telah beralih ke ruang alkimia sekte kuno pemurnian wajah. Tetua keempat sedang merentangkan kedua tangan, mengantar orang-orang dari gerbang iblis 9 suci masuk untuk melihat-lihat. Tak disangka, sang tetua tertarik dengan ruang ramuan bobrok milikku ini. Sungguh suatu kehormatan. Sang tetua tersenyum rendah hati menjawab tetua keempat, "Tidak, tidak, tungku alkimia ini sama sekali tidak sederhana. Cukup untuk membuat pil alkimia terbaik." Tepat pada saat itu Ladetia muncul. Aku muncul menyela pembicaraan mereka. Akulah yang mengundang sang tetua datang. Oh, sang tetua melirik Ladetia di belakangnya. Benar seperti yang dikatakan anak muda ini. Anak muda ini punya beberapa hal yang perlu saya bantu. Ladetia tersenyum, mengatakan apa yang ingin dia minta bantuan sang tetua. Dengar-dengar sang tetua punya sejenis, ini adalah sejenis krim tubuh raja yang bisa meningkatkan konstitusi kultivasi. Mohon Anda bantu saya membuat 1 porsi. Sang tetua menangkupkan tangan, memohon untuk meminjam tungku alkimia tetua keempat. Begini masalahnya, apakah tungku alkimia berharga milik tetua keempat bisa saya pinjam sebentar? Boleh, boleh. Saya juga bisa sekalian belajar teknik alkimia sang tetua. Tetua keempat berjalan ke depan lemari, membuka sebuah laci, mengambil apa yang sang tetua butuhkan. Dia meletakkannya di depannya. Bagaimana menurut Anda bahan-bahan ini? Melihat bahan-bahan yang tersusun di baki, sang tetua tidak henti-hentinya memuji. Tetua keempat memang seorang ahli. Bahan-bahan ini untuk membuat produk kelas atas, tidak masalah. Namun sang tetua masih tampak ragu, hanya saja saya rasa kualitas terbaik saja masih belum cukup. Dia mengayunkan tongkat di tangannya, menanyakan pendapat Ladetia. Anak muda Lai, bagaimana jika saya memberimu 1 budi? Sang tetua kembali mengeluarkan beberapa bahan dari dalam ruang penyimpanan. Bahan-bahan ini juga saya yang keluarkan. Kotak-kotak persegi yang dikeluarkan sang tetua mulai memancarkan cahaya terang, sangat terang. Tetua keempat membelalakan mata terkejut hingga melongo. Setelah melihat bahan-bahan ini, tetua keempat terkejut sampai melepas topinya. Jiu Shogoikyu, Bashi Jizu, Hue, setiap item adalah yang terbaik. Sang tetua memang sangat dermawan. Ladetia sedikit memiringkan kepala, berpikir, jika menggunakan bahan-bahan langka seperti itu, apakah budi ini bisa dibalas? Jika ingin berterima kasih, pergilah berterima kasih kepada Kaisar Iblis yang mulia. Sang tetua menyebut Kaisar Iblis Luenat. Kaisar Iblis yang mulia tampaknya sangat tertarik pada anak muda Lai. Telah secara khusus memerintahkanku untuk berusaha memenuhi setiap permintaan anak muda ini. Pastinya Kaisar Iblis yang mulia menaruh harapan besar pada anak muda ini. Lalu dia tiba-tiba menjadi dingin, seluruh tubuhnya diselimuti oleh aliran energi spiritual. Dia ingin menguji apakah kemampuan Ladetia pantas mendapatkan perhatian Kaisar Iblis. Anak muda, apakah kamu pada akhirnya pantas mendapatkan perhatian Kaisar Iblis? Aku harus melihatnya sendiri. Ladetia menyeringai dingin. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi juga berani memprovokasi. Kalau begitu, silakan tetua tunggu dan lihat saja. Sang tetua tertawa terbahak-bahak. Bagus, saya tidak perlu banyak bicara. Saya akan segera mulai meramu sekarang. Setelah berkata begitu, dia langsung mulai meramu bahan-bahan ini. Sang tetua mengayunkan tongkatnya ke depan, menggunakan energi spiritual untuk menarik bahan-bahan itu mendekat. Kemudian dia mengayunkan tongkatnya lagi, memindahkannya ke samping. Sang tetua berbicara dengan suara lantang, masukkan semua bahan ke dalam tungku alkimia. Tetua keempat. Tetua itu segera menutup rapat pintu tungku. Sang tetua menggenggam erat tongkat di tangannya lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Tungku alkimia yang diselimuti energi spiritual sang tetua mulai berputar. Tetua keempat, Ladetia, dan yang lainnya semua berdiri diam di luar mengamati. Sesaat kemudian, semburan cahaya keemasan melesat keluar dari dalam tungku setelah tungku alkimia dibuka. Sesuatu segera melesat keluar. Tetua keempat ternganga melihat item yang melayang di udara. Ini sangat murni. Saya semakin menghormati sang tetua. Sebuah mahakarya seperti ini memang pantas disebut karya sang tetua. Tetua keempat tidak henti-hentinya memuji. Sang tetua mengeluarkan sebuah botol besar untuk mengumpulkannya.
Dia menyerahkan botol pil alkimia di tangannya kepada Laidetya, mendesat, "Kirim tubuh raja sudah jadi, anak muda Lai, cepat gunakan." Laidetya tersenyum mengangguk setuju. Sang tetua memasukkan tangan ke dalam botol, lalu mengoleskan krim tubuh raja secara berurutan membentuk beberapa garis lurus di wajah dan perut Laidetya. Setelah selesai mengoleskan ke seluruh tubuh, sang tetua berkata, "Baiklah, anggap saja sudah selesai." Tetua keempat dan Li Shuanghan terheran-heran, terpaku melihat pola-pola aneh di tubuh Laidetya. Nam Huainan sangat penasaran ingin tahu perasaan Laidetya. "Sudah selesai, kakak seperguruan, bagaimana perasaanmu?" "Bodoh, ini baru tahap persiapan saja." Melihat itu, sang tetua langsung tertawa terbahak-bahak. Anak muda Lai memang berpengetahuan luas. Dia menunjuk ke tungku alkimia di belakang, melambaikan tangan memberi isyarat kepada Laidetya. Sepertinya anak muda ini sudah tahu cara mengaktifkan efek obatnya. "Kalau begitu, silakan." Nam Huainan membelalakan mata tidak percaya. Bertanya, "Masuk ke dalam tungku api?" "Benar." Laidetya mengusap dagunya, wajahnya penuh kegembiraan, berharap kali ini bisa sepenuhnya mengintegrasikan tubuh dewa penggetar wilayah. Di luar ruang alkimia, asap hitam terus mengepul dari cerobong tungku. Setelah Laidetya masuk ke dalam tungku, Nam Huainan masih khawatir. "Kakak seperguruan, apakah kamu baik-baik saja?" Saat ini Laidetya diselimuti api yang berkobar-kobar, tetapi dia tetap tenang, santai, tanpa sedikit pun rasa takut. Tenang saja. Sensasinya sangat nyaman. Dia duduk bersila, mulai mengolah energi. Energi di dalam tubuhnya bergejolak dan mengamuk, tetapi tidak ada sensasi terbakar. Laidetya memuji Tetua Suci. "Tetua Suci, teknik alkimia Anda sungguh tiada duanya." Tetua Suci sangat mengakui kekuatan Laidetya. Anak muda ini memiliki bakat alam yang luar biasa. Tubuh kaisar tingkat tinggi hanyalah pelengkap. Tubuh kaisar tingkat tinggi perlu ditempa ulang fisiknya melalui tungku alkimia. Lai Shuanghan sangat khawatir, menoleh mengingatkan Tetua Suci. "Tetua Suci, anak ini hanyalah tubuh fana. Dia tidak bisa dibiarkan berkultivasi tubuh dewa penekan wilayah seperti ini di tengah jalan. Dasar tubuh fana." Mendengar perkataan Lai Shuanghan, kedua mata Tetua Suci tiba-tiba melotot, mulutnya ternganga, wajahnya penuh kengerian. "Apa-apaan ini?" Tetua Suci yang terkejut memarahi Lai Shuanghan. "Putri, jangan mempermainkan saya. Apa perlu saya berbohong di saat seperti ini?" Setelah dikonfirmasi oleh Lai Shuanghan, ekspresi Tetua Suci langsung berubah drastis. Jika dasarnya adalah tubuh fana, jangankan menerobos, dia pasti akan mati di dalam. Gawat, ini masalah besar. Tetua Suci buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendekati pintu tungku alkimia, mendesat. "Anak muda Tetya, cepat hentikan kultivasimu. Saya akan segera memadamkan apinya." Namun Tetya membentak untuk menghentikannya dengan suara keras. "Jangan!" Tetua Suci tiba-tiba dihentikan olehnya, sangat terkejut. "Anak muda Lai, kamu." Kekuatan spiritual di tangan Tetua Suci perlahan menghilang. Dia dengan serius berpesan kepada Tetya, "Anak muda Tetya, dengarkan baik-baik." Tetua Suci satu persatu mencantumkan penderitaan yang harus ditanggung Tetya jika ia bersikeras melanjutkan penempan. "Energi dalam tubuhmu akan berubah menjadi binatang spiritual untuk menyerangmu. Meskipun kamu memiliki tubuh kaisar, tubuh manusia fana sama sekali tidak akan sanggup menahan kekuatan dahsyat tubuh dewa penekan wilayahmu. Apa kamu mengerti?" Namun Tetya sama sekali tidak takut, bahkan berniat memprovokasi para binatang spiritual itu. "Menarik sekali, ayo maju." Seekor kerbau raksasa seluruh tubuhnya merah menyala. Kedua matanya berbinar, dengan gagah berani menerjang ke arah Tetya. Ketika mendekat, Tetya sama sekali tidak menghindar, membiarkannya menusuk tepat ke tubuhnya.